berjumpa lagi. Dan sebelum kita mau masuk ibadah kita yang luar biasa, mari semua kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam roh yang benar. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk semuanya kita tutup mata kita lipat kedua tangan kita mau masuk dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang terindah Engkau persiapkan untuk kami pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi sebuah paket yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, dan kami mau semangat kami, roh kami dan hidup kami diperbaharui selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari keluarga Gregorio sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Yes, haleluya. Sebab kini sudah tiba saatnya untuk kita boleh maju berperang demi nama Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita menjadi berkat setiap saat. Haleluya. Kita mau katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Mari semua kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, hey, haleluya. Mari semua kita mau menari buat nama Tuhan, tepuk tangannya yuk. Hey, kami mau bersyukur Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan segenap bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, hey, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau ke satu pujian lagi yang berkata bahwa Allah adalah sumber segala-gala dalam hidup Amin. kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat pujian ini lebih lagi untuk Tuhan Haleluya. kita. Haleluya. Oh
Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Mari kita menari dan melompat bagi Tuhan kita. Melompat bagi Tuhan. Semua siap-siap tangannya, kita mau menerima anggur baru. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Wow, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, Kita mau memuji Dia dan kita mau menyembah Dia. Bahkan kita berdoa hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru Dia curahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Oh, 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kini keluarga Gregorio kita mau masuk di dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Bila pada saat ini mata Tuhan boleh tertuju di dalam setiap hidup kita, dan biarlah kita mempersembahkan yang terbaik lewat pujian, penyembahan, lewat tutur kata dan lewat hidup kita. Maka dari itu, biarlah semua orang yang menyerukan namanya berkenan dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Mari semua kita mau masuk lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau
menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini menjadi deklarasi hidup kita. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong kami, Tuhan, menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, kami nyatakan Tuhan, ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah sebab ku tahu sendiri, dan ku yakin Tuhan Kau mengasihiku, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan bernyanyi, ku mau selalu Tuhan, sebab kami yakin Tuhan hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, Tuhan, bahkan di dalam api-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. ku kan Berserah, ku tahu aku tak sendiri.
mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Sekarang selamanya Engkau layak Tuhan, Engkau layak Bapa, untuk kami agungkan seumur hidup kami Tuhan, sebab tangan-Mu yang perkasa, sebab nama-Mu yang ajaib yang memeluk hidup kami. Engkau yang terutama, Engkau yang terdahsyat Tuhan, yang selalu ada Bapa dalam hidup kami. Engkau yang terbesar, Engkau yang terutama Tuhan, bertata dalam kami. El Shaddai, Kau Tuhan yang besar. Ditinggalkan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang berkata, Yang berkuasa. yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. lebih
jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah selama-lamanya Raja dan Juru Selamat yang bertata di dalam hidup kami Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau mendengar, kami mau menangkap firman-Mu yang ajaib Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami menjadi seorang murid, menjadi seorang anak yang turut dan taat sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Jemaat GBK Gorio dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya dimanapun kita berada pada malam hari ini, Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa terhadap kita semua. Saya berdoa untuk kita semua supaya dalam keadaan yang baik selalu, diberkati Tuhan luar biasa. Mari kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan, mari saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk satukan pikiran, satukan hati, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa, suatu anugerah yang luar biasa Tuhan kalau malam hari ini kami masih bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga kami untuk beribadah, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, suatu anugerah terbesar dan perkenanan kepada setiap kami Bapa. Kalau Engkau masih memelihara kami pada hari ini Tuhan, sampai pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan akan menjadi rema untuk setiap kami Bapa. Supaya setiap kami yang mendengar tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan firman ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Judul khotbah pada malam hari ini ialah disempurnakan di tengah krisis. Disempurnakan di tengah krisis. Kita buka di Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Judul khotbah saya, disempurnakan di tengah krisis. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ketika itu pemimpin mereka Musa meninggal, dan Musa digantikan oleh seorang muda yang bernama Yosua. Dan Yosua memimpin bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan untuk menuju ke tanah Kanaan, negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel sejak bangsa Israel masih di tanah Mesir. Tuhan merancangkan untuk bangsa Israel keluar dari Mesir, melalui padang gurun, melalui sungai Yordan, melalui begitu banyak rintangan, melalui begitu banyak krisis, untuk sampai ke tanah yang disebut tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang berlimpah-limpah hasilnya, yang katanya mereka tidak perlu menabung, mereka ketika mereka memakai tanah itu, sumber daya itu tidak pernah habis. Saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah merancangkan kita tinggal di dalam kesusahan. Tuhan tidak pernah merancangkan kita tinggal di yang namanya sebuah krisis. Mungkin hari-hari ini kita sedang menyadari, kita sedang menghadapi lagi krisis yang berkepanjangan. Virus pandemi corona kembali meningkat di kota Jakarta, di seluruh dunia mungkin, di seluruh Indonesia ini. Tapi saya percaya malam hari ini saya tidak ingin membahas itu, tapi saya ingin memberikan sebuah good news, sebuah berita baik, bahwa di tengah-tengah krisis Tuhan ingin menyempurnakan setiap anak-anaknya. Haleluya. Di setiap kesusahan, di setiap ada perkara, di setiap ada permasalahan, Tuhan ingin menyempurnakan setiap kita. Karena dalam setiap krisis pasti ada hal baik yang Tuhan siapkan. Tuhan selalu siapkan hal-hal baik di tengah-tengah krisis. Tuhan selalu siapkan hal-hal yang baik di tengah persoalan kita. Tuhan tidak pernah membuat sebuah masalah sebagai tujuan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah merancangkan masalah sebagai tujuan hidup kita. Tuhan merancangkan tanah Kanaan untuk kita. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Oleh sebab itu saya katakan di awal, bangsa Israel dirancangkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan melewati padang gurun.
Oleh sebab itu hari ini, kalau hari ini kita sedang melewati padang gurun, ingat, ini bukan pemberhentian terakhir kita. Pemberhentian terakhir kita adalah tanah Kanaan. Kita hanya melewati. Kita hanya melewati. Dan ketika kita melewati krisis ini, ketika kita melewati persoalan ini, Tuhan mau hidup setiap kita semakin disempurnakan, semakin lebih baik, semakin lebih luar biasa lagi. Katakan amin bersama dengan saya. Haleluya. Ya, Tuhan tidak merancangkan kita tinggal di tempat yang namanya krisis, tapi Tuhan izinkan kita. Tuhan izinkan kita untuk melewati krisis. Ketika Tuhan mengizinkan ada krisis, artinya Tuhan mengizinkan bukan untuk kita tinggal, tapi untuk kita melewati. Untuk memberikan kita tanah Kanaan, lambang kelimpahan, lambang berkat yang luar biasa. Saya mau beritahu ada 3 hal kenapa Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu yang namanya krisis. Kenapa Tuhan izinkan krisis dalam kehidupan kita? Perhatikan baik-baik di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, kenapa Tuhan izinkan krisis? Kenapa Tuhan izinkan masalah? Kenapa Tuhan izinkan padang gurun ada dalam kehidupan setiap kita? Ada 3 hal. Yang pertama, untuk merendahkan hati kita. Untuk merendahkan hati kita. Hati kita yang congkak, hati kita yang sombong, hati kita yang egois, yang mau menang sendiri. Tuhan mau merendahkan itu. Tuhan mau pangkas ego kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak. Tuhan mau kita menjadi dewasa. Ciri-ciri kanak-kanakan adalah egois, mau menang sendiri, mau enak aja, gak mau susah, gak mau berkorban, hanya mau terima, tidak mau memberi. Itu adalah sifat kekanak-kanakan, sifat yang tinggi hati, tidak mau merendahkan diri. Oleh sebab itu Tuhan izinkan krisis dalam kehidupan setiap kita. Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan setiap kita supaya kita merendahkan hati kita, supaya kita pangkas ego kita, supaya kita pangkas keegoisan kita, sehingga kita bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Masalah terjadi untuk kita semakin dewasa, semakin tambah, semakin bertumbuh. Anak saya dulu waktu dia masih 3 bulan, masuk 4 bulan, masuk 5 bulan, sering sakit. Kenapa dia sakit? Karena giginya mau tumbuh. Setiap giginya mau tumbuh dia rewel, giginya mau tumbuh dia rewel. Gak enak rasanya. Bagi mereka itu krisis, bagi mereka itu masalah. Tapi kalau tidak sakit, giginya gak tumbuh. Betul tidak? Ketika anak saya belajar jalan, dia mau jalan, kadang-kadang dia harus terjatuh. Ya gak apa-apa. Jatuh membuat dia belajar bagaimana caranya berjalan. Oleh sebab itu kalau kita mau diberkati Tuhan, dan sekarang kita saatnya dapat krisis ini adalah pelajaran supaya kita bisa diberkati Tuhan luar biasa. Betul tidak? Setiap masalah Tuhan siapkan, pasti ada berkatnya di sana. Setiap masalah Tuhan siapkan, setiap krisis yang kita hadapi, pasti ada maksud Tuhan yang baik setelah kita lewati ini semua. Ada pelangi sehabis hujan. Pasti ada awan cerah sehabis badai. Pasti seperti itu. Untuk merendahkan hati kita. Untuk membuat kita menjadi dewasa. Memangkas sifat kekanak-kanakan kita. Kita yang tadinya gak mau berkorban, kita tadinya gak mau susah, kita harus mengalami kesusahan supaya kita belajar. Supaya kita belajar memposisikan diri kita. Untuk apa? Untuk ketika kita menghadapi krisis yang lebih parah, kita siap, kita sanggup, kita bisa. Yang kedua, untuk apa? Kenapa Tuhan izinkan krisis dalam masalah kehidupan kita? Yang kedua, supaya
Tuhan mau melihat apa isi hati kita. Apa isi hati kita? Kita berpegang gak pada perintah Tuhan? Kita berpegang gak kepada perintah Tuhan? Seperti ujian sekolah. Ketika kita mau naik kelas ada ujian untuk mengetahui apakah kita menguasai materi itu atau tidak. Apakah kita menguasai mata pelajaran itu apa tidak. Demikianlah kehidupan ini. Ketika masalah datang, ketika masalah hadir, ketika krisis hadir, Tuhan izinkan untuk mengetahui apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak. Apakah kita berpegang pada perintah Tuhan? Apakah kita mengikuti kebenaran firman Tuhan? Apakah kita mau lari dari kebenaran firman Tuhan? Tuhan izinkan kita di tengah krisis supaya kita berpegang pada perintah Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah jangkar yang kuat. Ketika seorang pelaut diombang-ambingkan di tengah badai, di tengah laut, mereka hanya berharap pada satu hal, yaitu apa? Jangkar. Firman Tuhan seperti jangkar yang kuat, yang dimana kita harus berpegang pada jangkar itu supaya kita tidak terhempas. Justru ketika sedang dalam permasalahan, saatnya kita berintrospeksi diri. Kita berpegang pada janji Tuhan, kita berpegang pada perintah Tuhan, kita berpegang pada firman Tuhan, atau kita berpegang pada pendirian kita sendiri. Kalau kita berpegang pada pikiran, pendirian kita pasti akan lelah. Kita pasti akan stres. Kita pasti akan tertekan. Tetapi, kalau kita berpegang pada jangkar yang kuat, kita meletakkan pengharapan kita di tengah badai ini kepada firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Firman Tuhan yang tidak pernah salah. Firman Tuhan yang mengandung janji yang menguatkan kita. Apapun badainya, apapun krisisnya, kita pasti bertahan. Betul tidak? Iya. Tuhan menyiapkan krisis untuk kita mengintrospeksi diri. Untuk kita bisa bercermin, kita berpegang erat dengan firman-Nya apa tidak. Kalau orang yang berpegang pada firman Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa. Meskipun jatuh, anak Tuhan tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan akan angkat kita tinggi-tinggi. Kita akan berangkat bersama dengan Tuhan. Apa saja yang dilakukan anak Tuhan, berhasil. Beruntung Tuhan memberkati setiap kita. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita pegang itu, apapun krisisnya, apapun badainya, kita akan disempurnakan oleh pada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga dan yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan krisis? Untuk menyempurnakan setiap kita. Seperti layaknya pisau semakin tajam, seperti layaknya emas dibakar terus, semakin murni. Supaya hati kita betul-betul untuk Tuhan mengetahui apa yang di hati kita. Benar murni Tuhan enggak? Benar murni kita mengejar Tuhan enggak? Kalau kita mengejar Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan Yesus baik. Betul tidak? Kalau kita disempurnakan, murni hati kita, yang di dalam hati kita itu Yesus, kita tidak akan menyangkal Tuhan ketika dalam krisis. Kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan merengek kepada Tuhan. Tetapi kita bisa berkata, apapun yang terjadi Tuhan, selama ada Yesus, aku kuat. Selama ada Yesus, keluargaku kuat. Selama ada Yesus, keluargaku kuat. Keluargaku luar biasa. Hidupku dipulihkan Tuhan. Hidupku penuh dengan kemenangan meski di tengah krisis. Meski hari ini gak ada pekerjaan. Meski hari ini mungkin gak ada uang. Tetapi minimal di hati kita ada semangat yang luar biasa. Ketika kita berpegang kepada Tuhan, kita meletakkan beban kita kepada Tuhan, kita bisa berpikir jernih. Kita bisa melihat kesempatan. Kita tidak panik. Kita tidak ceroboh. Kenapa? Karena kita punya patokan, batu penjuru kita adalah firman Tuhan. Kita tidak akan melenceng. Kita tidak akan terhempas. Tapi kita akan terus bersama dengan Tuhan di jalannya Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah krisis seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan? Responnya sudah benar. Oh, saya paham. Tuhan izinkan krisis
untuk mendewasakan saya, untuk merendahkan hati saya, untuk berpegang pada perintah Tuhan, untuk supaya saya disempurnakan semakin tajam, seperti pisau yang semakin tajam, seperti emas yang semakin murni. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Kita mau belajar dari Yesus. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ke-11. Kita mau belajar. Sama seperti Yesus pernah dibawa ke padang gurun. Hari ini kita sedang berada di tengah-tengah padang gurun. Sikap apa yang dapat menyempurnakan setiap kita meski di tengah-tengah krisis ini? Sikap apa yang dapat menyempurnakan setiap kita di tengah-tengah krisis ini? Matius 4 ayat 1 sampai 11 kita akan gali sama-sama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia ke bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sikap apa? Sikap apa yang dapat menyempurnakan setiap kita meski di tengah krisis ini? Yang pertama, terus pegang pada perintah Tuhan. Renungkan perintah Tuhan. Baca Alkitab. Perkatakan kitab Taurat dan lakukanlah itu. Ayat 3 dan keempat, ketika iblis mencoba Yesus, ketika iblis menyodorkan Yesus, ini batu, ubah jadi roti. Suatu sisi bahwa Yesus sedang kelaparan, karena dia sedang sehabis puasa 40 hari 40 malam. Iblis datang kepada Yesus supaya untuk menyuruh Yesus, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Tetapi jawab Yesus, ini sikap yang mesti kita miliki. Tetapi jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sikap ini yang mesti kita miliki. Sikap ini yang kita mesti pahami. Kita harus tahu kebenaran ini, bahwa berpegang pada perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab, perkatakan kitab Taurat siang dan malam. Inilah yang menjadi kekuatan setiap orang percaya di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan. Mungkin kita punya kebutuhan, tapi percaya Tuhan pasti buka jalan untuk setiap kita. Pasti Tuhan siapkan jalan keluar untuk setiap kita. Yang kita pikirkan, yang kita harus lakukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Ada janji Tuhan, ada kemenangan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Terus pegang pada perintah Tuhan. Inilah yang dapat menyempurnakan setiap kita meski di tengah-tengah krisis. Inilah yang akan menyempurnakan setiap kita. Yang akan membuat kita menjadi lebih baik, lebih tajam, lebih dewasa, lebih luar biasa, lebih murni di hadapan Tuhan. Yaitu ketika dalam krisis, yang kita cari adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kita cari adalah perintah Tuhan. Yang kita cari adalah merenungkan firman Tuhan. Baca Alkitab. Perkatakan kitab Taurat. Jangan yang kita perkatakan itu sungut-sungut, yang kita katakan keluhan, yang kita katakan komplain, yang kita katakan malah apa? Kata-kata yang tidak baik, yang menghujat orang. Yang kita perkatakan adalah kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar Yosua pasal yang pertama ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau
akan beruntung. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Mengatakan kitab Taurat. Yang kita katakan adalah berkat. Yang kita katakan adalah firman Tuhan. Ini adalah sikap yang kita mesti miliki, yang dapat menyempurnakan kita meski kita di tengah-tengah krisis. Memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Belajar baca Alkitab, jangan cuma baca dalam hati, tapi kita mau keluarkan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan berhasil dan engkau akan beruntung. Belajar perkatakan itu. Ingat itu terus. Nah, kalau model kita baca seperti itu, tanpa kita sadar ketika kita di tengah-tengah krisis, akan ada Roh Kudus yang akan merecall kita, akan mengingatkan kita kembali tentang firman yang sudah kita baca. Jadi, di tengah-tengah krisis jangan memperkatakan sungut-sungut, jangan memperkatakan yang tidak baik. Katakanlah yang baik, sebutkan yang baik. Pegang firman Tuhan, perkatakan janji Tuhan, maka janji itu iya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ke-7. Dikatakan apa? Lalu berkata kepadanya, iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan merengek sama Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Tuhan tolong coronanya kelarin Tuhan. Tuhan tolong buka kantor saya Tuhan. Tuhan tolong buka Tanah Abang. Tuhan tolong buka. Jangan merengek. Jangan komplain. Jangan atur caranya Tuhan bagaimana. Terserah Tuhan mau bagaimana. Kita ikut aja. Nurut aja. Jangan mencobai Tuhan. Jangan kita komplain sama Tuhan. Jangan kita protes sama. Jangan kita atur Tuhan seolah-olah Tuhan itu hamba kita, ini tuannya juga. Bukan. Terbalik. Kita ini hamba. Dia Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan pandang baik. Kita ikut. Setuju? Kita ikut. Kita jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Tapi kita mau belajar tunduk. Belajar taat kepada Tuhan. Belajar menyelami proses ini. Belajar untuk menikmati pemberhentian ini. Belajar menikmati. Memang kita ditakdirkan untuk bergerak. Maju ke depan. Kambing aja maju ke depan. Masa orang Kristen gak maju ke depan? Kambing aja maju ke depan. Masa orang Kristen gak maju ke depan? Betul tidak? Tapi kadang-kadang yang membuat kita stuck hari ini, kalau kita harus stuck, kita harus diam di rumah, jangan kemana-mana, ikut aja, nurut aja, jangan komplain, jangan marahin Tuhan, jangan marahin istri, jangan marahin anak, jangan marahin suami. Kucing juga bisa kena marah sama kita, anjing kita pun bisa kena marah-marah sama kita, padahal bukan salah mereka. Jangan komplain, jangan mencobai Tuhan, jangan merengek sama Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih sama Tuhan. Tuhan jaga setiap kita semua. Yang ketiga dan yang terakhir, kali ketiga iblis mencobai Yesus. Di ayat yang ke-8 sampai ke-10 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahan, dan berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, anyalah iblis, sebab ada tertulis, garis bawahi ini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sikap yang ketiga yang harus kita miliki, yang dapat menyempurnakan setiap kita meski di tengah-tengah krisis ini adalah yang ketiga, pandang Yesus, sembah Dia, jangan gadaikan iman kita. Haleluya. Pandang Dia, sembah Dia. Jangan menyembah yang lain. Jangan mencari alternatif yang lain. Jangan pernah jual iman kita kepada sesuatu yang lain. Pandang Kristus, berpegang pada Kristus, setia kepada Dia.
Percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita keluar dari padang gurun ini. Percaya kepada Dia akan menuntun kita keluar dari masalah, keluar dari krisis ini. Jangan gadaikan iman kita. Jangan kita pergi kemana cari peramal, cari apa. Jangan gadaikan iman kita. Jangan kita berkhianat kepada Tuhan. Pandang Dia, fokus kepada Dia. Sembah Tuhan. Di dalam pujian-pujian kepada Tuhan, sembah Dia. Nyanyikan pujian kepada Tuhan. Pandang Dia, sebab hanya Dialah yang layak dipuji, layak disembah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, hanya Yesuslah yang layak kita puji, yang layak kita sembah. Jangan gadaikan iman kita. Jangan kita pergi kemana. Jangan kita pergi kemana. Kita pegang jimat ini, kita pegang jimat itu. Kita pergi ini, kita pergi itu. Kita pergi gunung ini, kita pergi ke pohon itu. Kita sembah pohon ini, kita sembah batu itu. Jangan. Sembah Tuhan. Jangan kita menjual iman kita. Waduh, kerja susah sekarang. Main judi, gak boleh. Saya bilang, jangan pernah berkompromi dalam ikut Tuhan. Sekali ikut Tuhan, serius ikut Tuhan. Kalau kita serius ikut Tuhan, Tuhan akan serius melihat setiap kita. Jangan main-main sama Tuhan. Kalau Tuhan main-main sama kita, repot kita nanti. Jangan gadaikan iman kita. Meskipun di tengah-tengah krisis, cari uang susah, kerja gak bisa. Mumpung lagi ada Euro 2021, taruhan bola. Saya mau beritahu, Tuhan tidak suka melihat itu. Haleluya. Jangan gadaikan imanmu. Taruhan bola 1-1 kok. Tenang aja, kayak bisnis 1-1. Taruhan bola. Jangan. Main kartu, main judi. Jangan. Pikiran stres, pusing. Udah lama gak minum alkohol lagi. Mabuk lagi. Mulai pakai narkoba lagi. Mulai hisap ganja lagi. Saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, saya ingin bilang dari mimbar ini, Tuhan tidak mau begitu. Yang Tuhan mau, apapun yang terjadi, meski di tengah krisis, pandang Yesus. Pandang Yesus. Sembah Dia. Jangan jual iman kita. Jangan jual keyakinan kita. Tetap kuat bersama dengan Tuhan. Tetap bertahan di tengah krisis. Karena krisis ini akan menyempurnakan kita. Akan mendewasakan kita. Setiap hari akan semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati keluarga GB Gregorio. Tuhan berkati rumah tangga kalian. Tuhan berkati pekerjaan kalian. Aku percaya di dalam nama Yesus, pandemi ini akan segera berakhir. Haleluya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Hamba-Mu tidak sempurna, tapi biarlah Engkau yang menyempurnakan setiap kata dan kalimat Tuhan. Sehingga kata dan kalimat kebenaran firman-Mu akan berema dalam setiap hati jemaat GB Gregorio Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini yang luar biasa Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya di tengah krisis ini ada jawaban daripada-Mu Tuhan. Di tengah krisis ini ada kemuliaan yang Kau siapkan untuk setiap kita Tuhan. Untuk setiap kami semua Bapa. Kami semakin dikuatkan, kami semakin disempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kesetiaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk tetap berpegang kepada Engkau. Tetap yakin kepada Engkau Tuhan. Tidak menjual iman kami Bapa. Kami tidak mau lari dari panggilan kami Tuhan. Kami mau terus ikut setia pada Engkau Tuhan. Biar Kau pandang hati kami murni mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat dua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Memberkati kita semua. Memberkati keluarga kita semua. Biarlah kesehatan-Mu diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.